Di kita kan pajak daerah itu kan ada pajak daerah, daerah tingkat 2 itu seperti hotel, restoran, dan segala macam. Halo Text Friends, selamat datang di Text Talk Podcast. Ruang bincang santai tapi berbobot seputar dunia perpajakan di Indonesia. Yap, baik lagi di Textile Podcast episode 2 bersama saya, Santi Miftahul Taibah. Dan saya Aditya Ramadan yang akan menemani kalian ke depannya sembari ngobrolin topik yang seru dan aktual banget pastinya Kak Santi. Bener banget nih Kak Adit. Bener. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media nih Kak. Apa itu Kak Santi? Terutama oleh para Gen Z dan juga pelaku digital. Di Hmm. era digital yang saat ini yang semuanya serba teknologi nih, kita akan membahas di bidang keuangannya. Woi, keuangan ya Kak? Yap, ya, kita akan bahas topik mengenai keadilan penerapan pajak kripto dan fintech untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Betul banget Kak Santi, topiknya bukan cuma rame ya pastinya, Yap. tapi juga penting banget buat dibahas Talks Friend. Seperti gimana sih sebenarnya regulasi pajaknya, keadilannya, sampai kontribusinya terhadap perpajakan kripto dan juga anggaran APBN negara kita nih Kak Santi. Betul banget Kak. Nah, ngobrolnya kita nggak cuma berdua doang nih Betul, Kak pastinya ya. Iya, betul banget sudah hadir bersama kita Kak Santi, seorang yang sangat luar biasa sekali, Betul Text Friends. banget. Beliau adalah gambaran dari orang yang sangat malang melintang di dunia perpajakan, khususnya terkait perpajakan digital dan juga isu-isu krusial seperti kripto dan juga fintech. Betul banget nih Kak. Untuk mendapatkan informasi yang aktual dan expertnya kita datang langsung nih ke pusatnya Betul. Kak. Kita datang kemana nih Kak Adit? Kita sudah datang di Kanwil DJP Jatim 1 Kak Santi. Betul banget, kita datang langsung nih ke kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Nah, gimana nih Kak Adit rasanya bisa datang langsung ke sini? Pastinya sangat excited sekali ya kita Kak Santi. Betul. Apalagi ruangannya sangat lovely sekali, sangat Iya. cantik sekali ruangannya. Kita bisa lihat di belakang Text Friends itu ada logonya dari Direktorat Jenderal Pajak yang selalu digaung-gaungkan Kak Iya, Santi. slogannya apa nih Kak? Pajak kita untuk kita. Wah. Saya nggak pakai lihat sudah tahu nih Sudah Kak Santi. hafal Iya, ya Kak, di sudah luar selalu kepala. dengar. Betul. Oke, seperti slogan kita di era demokrasi saat Iya. ini ya Kak. Dari rakyat, oleh rakyat, Untuk rakyat. Betul banget Kak Santi. Merupakan suatu kehormatan nih Kak bisa datang di DJP langsung seperti betul. kembali atau pulang ke rumah orang tua gitu ya Betul. Kak. Akhirnya ya Kak. Nah, mungkin bisa langsung saja nih kita sambut narasumber kita yang Langsung saja, terhormat, Kak Santi. yaitu Ibu Siti Rahayu. Beliau saat ini menjabat sebagai penyuluh pajak ahli madya di Kanwil DJP Jatim 1. Benar banget Text Friends, mungkin sedikit kita kenalin lebih dekat ya. Beliau merupakan lulusan Diploma 3 STAN Jakarta, khususnya di bidang spesialisasi perpajakan, dan beliau juga sempat melanjutkan pendidikannya di Universitas Putra Bangsa Surabaya. Lalu juga telah menempuh program pasca sarjana nih Kak Santi Wah. di Universitas Muhammadiyah Malang, dan telah mengabdikan dirinya di bidang perpajakan selama lebih dari 20 tahun. 30 tahun. Wah, 30 tahun bahkan Kak keren Santi ya. sekali. Fokus Udah kalian lama banget. Iya, sudah Iya, lama lama sekali banget ya, ya, Bu, Ibu, ya, ya. pastinya. Fokus keahlian beliau termasuk dalam pengembangan pajak, kebijakan pajak digital, pembahasan regulasi fiskal modern, hingga selalu aktif menjadi pembicara di berbagai forum nasional maupun internasional. Keren sekali narasumber kita Keren pada hari banget ini ya Kak Kak, Santi. expert banget di bidangnya Expert nih banget Kak. pastinya. Mungkin langsung saja nih kita Langsung sambut saja, ya Kak. langsung saja. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Santi sama Adit saya. Adit. Iya. ya alhamdulillah baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Text friend semuanya mudah-mudahan sehat semua. Amin. Amin. Kami berdua sangat senang sekali Bu bisa bertemu Ibu Siti Rahayu pada hari ini. Mungkin sebelum kita mulai ya, agar lebih akrab, biasanya kita bisa manggil Ibu dengan panggilan apa nih? Boleh Yayu atau Rahayu, boleh Yayu. Oh, juga. Ibu Yayu. Yayu. Ya, Oke, Yayu. Ibu Oke. Yayu. Baik, Ibu Yayu, gimana nih rasanya, perasaannya akan berbagi nih informasi dan pengetahuannya bersama Tax Friends hari ini? Tentunya seneng ya Mbak Santi, Kak Adit ya, Kak Adit, Kak Iya. Santi ya, karena saya ini penyuluh pajak memang ya, tugasnya memberikan edukasi terkait perpajakan gitu. Jadi senang sekali untuk berbagi apapun ilmu pengetahuan terkait perpajakan. Iya. Kali ini dengan Tax Friend ya. Iya, Tax Friend. Tax Friend. Benar. Dan saya penasaran Ibu, apakah ada itu rutinitas khusus yang biasanya Ibu lakukan sebelum memulai hari seperti pada hari ini biasanya? Kalau rutinitas, karena sekarang itu aku ini baru
Saya tuh baru di DJP Jatim 1 gitu ya, karena sebelumnya di DJP Jatim 3 Iya. itu ya, jadi dari Malang gitu. Dari Kita Malang. berangkatnya dari Malang, ya rutinitas siap-siap dulu aja. Iya. Kemudian naik HIS ya rombongan ke Kanwil Jatim 1. Luar biasa sekali. Mas ya, Ibu Bu. ini asli dari Surabaya atau dari mana gitu, Bu? Aslinya Probolinggo tapi Probolinggo. hobisnya di Malang. Oh, Tinggalnya di Malang. begitu. Mungkin untuk persiapan hari ini bagaimana, Ibu? Hari ini nggak ada yang spesial sih. Nggak ada yang spesial ya? Nggak ada yang spesial, biasa aja. Iya, karena Iya. Ibu Yayu ini sudah terbiasa ya Bu ya seperti ini. Akhirnya santai saja di bawah santai gitu Bu ya. Ya harus sih gitu ya, Iya. harus santai gitu. Oke. Asal apa, kita ngalir aja. Ngalir. Iya. Jadi informasi nanti text friend bisa dapat dengan apa ya, lebih mengena gitu ya. Amin. Iya, amin. Mungkin untuk topik hari ini kan keadilan penerapan pajak kripto dan fintech untuk meningkatkan Oke. pendapatan pajak negara. Mungkin dari Tax Friend ini masih kurang familiar nih Iya. terkait istilah-istilah mengenai kripto Kripto, ataupun ya. fintechnya Fintech, ya. seperti Mungkin bisa kita jelasin Bisa dikit nih, jelasin sedikit aja Kak Kak. Santi. Oke, untuk aset kripto itu suatu bentuk aset digital yang diciptakan dan ditransaksikan nih menggunakan teknologi yang disebut blockchain, dan juga keamanan datanya itu dijamin dengan kriptografi, guys. Nah, sehingga uang kripto ini tuh tidak mungkin untuk dipalsukan ataupun dibelanjakan secara ganda. Jadi meskipun digunakan secara virtual atau bentuknya virtual, tidak mungkin ada pemalsuan yang nantinya akan merugikan pemiliknya atau kita semua begitu. Betul banget. Dan untuk fintech sendiri, Tax Friends itu merupakan singkatan dari financial technology yang merujuk pada penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan. Gampangannya nih Kak Santi, fintech adalah inovasi dalam bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih efisien, mudah diakses, dan pastinya lebih murah. Betul banget, Nah, Kak. menurut Ibu sendiri nih Bu, kenapa Iya. sih pajak kripto dan fintech itu menjadi topik yang sedang ramai sekali sekarang? Ya, karena seperti kita ketahui ya, di era digital seperti sekarang ini gitu ya, Iya. semua siapa sih yang nggak bertransaksi secara Digital gitu digital ya, gitu iya. ya. Jadi dengan era digital tuh kayaknya tidak hanya merubah pola berpikir, pola Iya. perilaku, juga pola belanja kita juga akan Betul. berubah gitu ya, berubah. Dan aset kripto itu salah satu bagian dari pajak digital Pajak yang ada di Indonesia gitu. Seperti yang disampaikan Mbak Santi tadi, aset kripto ya, kita menyebutnya aset. Aset. Karena di Indonesia kripto itu bukan merupakan nilai tukar, Nilai jadi tukar. tidak bisa digunakan sebagai nilai tukar. Makanya di beberapa negara mungkin bisa disebut cryptocurrency Iya, ya, itu tapi di cryptocurrency. kita itu aset kristal. Aset Nah, kristal. karena dia itu aset kristal, aset Kripto. kripto, maka atas transaksinya itu, jadi aset kripto ini kita anggap sebagai komoditas. Komoditas di mana nanti akan ada pajak terkait dengan transaksi-transaksi yang transaksi terkait tadi. kripto tadi itu. Oh. Jadi fintech juga seperti itu. Fintech itu kan merupakan layanan Iya, digital layanan. ya. Jadi kenapa sih harus kena pajak dan sebagainya, itu supaya ada keadilan juga gitu ya. Ada kesetaraan, ada keadilan. Jadi yang konvensional kena pajak, maka yang digital nih harus kena pajak juga. Baik, gitu. ya, Tax Friends ya. Iya. Ternyata begitu ya, guys. Nah, untuk mungkin dari teman-teman ini seperti kata Ibu tadi ya, di era digital semuanya menggunakan kayak kripto Ya, ataupun kripto. fintechnya. Nah, tapi mungkin dari teman ini masih belum tahu nih Bu regulasinya sendiri. Iya, Nah, untuk regulasinya itu bagaimana? Baik sejak adanya undang-undang HPP dengan adanya kripto ini juga ya. Jadi di undang-undang HPP itu sudah disebutkan bahwa aset kripto Kripto. itu merupakan komoditas yang harusnya kena PPN, gitu ya, kena PPN atas transaksinya. Nah, ini diatur di lebih lanjut dari undang-undang HPP yang terkait objek PPN-nya itu, kemudian diatur lebih lanjut dengan PMK 68, PMK 03 2022. Jadi sejak 2022 itu kripto terhadap transaksi kripto itu dikenakan PPN juga gitu ya, PPN juga. Kemudian lebih lanjut PMK 68 itu kemudian dengan adanya Kortek ya di Indonesia ada itu ya. Cortex. Teman-teman mungkin tax friend juga familiar dengan Kortek sekarang ya, sering dengar. Iya. Nah, itu ada peraturan lebih lanjut terkait kripto di PMK 81 tahun 2024. Tahun 2024 Termasuk gitu. baru ya Bu ya. Ya, termasuk baru karena ini merupakan peraturan pelaksanaannya. Kemudian terkait kripto juga, kemudian ada PMK 11 tahun 2025.
Nah, itu yang lebih mengatur lagi terhadap tarifnya karena untuk kripto itu nanti akan dikenakan khusus dengan besaran tertentu. Itu yang seperti kripto. itu. Sedangkan untuk fintech itu diatur di PMK 68 tahun 2022. 69 kalau 69. ya kriptonya 68, di fintech itu 69. Dan untuk fintech nggak ada perubahan, tetap di PMK 69 tahun 2022 itu. Berarti yang berubah itu yang kripto aja ya Bu, dari Yang PMK berubah kripto 68. aja. Sebenarnya kriteria perubahannya itu semua yang ada di 68 kemudian dimasukkan di PMK 81 tadi. Itu supaya nanti jadi satu itu seperti banyak peraturan di situ. Ada beberapa klaster di PMK 81. Oh, seperti itu ya Bu. Ya, tadi ibunya sudah menyebutkan bahwa untuk tarifnya kripto sendiri itu ada sendiri ya Kak Santi ya. Nah, pastinya dari para tax friends ini penasaran nih Bu. Kalau saya mau membayar tata cara perhitungannya, pembayarannya kan pelaporan pajak kriptonya juga itu seperti apa untuk tarif kita? Ya sebenarnya kan kalau kita anggap aset ya, seperti aset ya kripto itu. Jadi kalau kenapa sih harus kena PPh, kenapa harus kena PPN gitu ya? Kalau transaksi terkait barang kena pajak pasti ada PPN-nya gitu. Jadi kalau kita beli barang gitu ya, beli barang yang kena pajak, akhirnya kita pasti di harga itu include sudah ada PPN-nya. Ada PPN-nya. Kemudian kalau kita menjual kan pasti dapat penghasilan. Nah, penghasilan itu merupakan tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk apapun, itu juga merupakan objek pajak dalam hal ini PPh. Nah, gitu. Jadi makanya untuk PPN itu kena kalau untuk aset kripto ini gitu. Jadi tarifnya berapa itu diatur di PMK 81. Kemudian dengan PMK 11 tahun 2025 untuk PPN itu dengan besaran tertentu menjadi 0,11%. Artinya apa? Sebenarnya kan PPN tuh kalau mekanisme umum itu kan 11%. Kemudian naik dengan tarif 12%. Tapi 12% untuk barang non mewah itu dikenakan nilai lain. Jadi 12% dikalikan 11/12. Artinya bebannya tetap 11. Tapi dengan untuk aset kripto itu kita nggak menggunakan mekanisme umum PPN dengan pengkreditan pajak masukan pajak keluaran, tapi langsung dengan besaran tertentu. Besaran tertentunya berapa? 1%. 1% dikalikan 12 dikalikan 11/12 akhirnya menghasilkan 0,11% dari nilai transaksi aset kripto tersebut. Ini kalau transaksinya itu melalui yang resmi yang terdaftar di Bapepti. Jadi pemasaran melalui fisik aset kripto. Jadi yang terdaftar resmi. Sedangkan kalau nggak terdaftar di Bapepti itu dikenakan 2 kali lipat, jadi 0,22%. Itu. Seperti itu. Berarti memang ada yang terdaftar, ada yang tidak begitu ya, Bu? Jadi memang di beberapa negara transaksi kripto memang ada yang kena, ada yang nggak kena gitu ya. Ada yang pengenaannya progresif. Mungkin yang rame dibicarakan di masyarakat, nanti kalau jual kripto kenanya 5%, 15% sampai 35%. Di kita ada mekanisme untuk PPh-nya itu pakai ini pemungutan, jadi dan dikenakan PPh 22 final. Tarifnya berapa? 0,1%. Itu kalau terdaftar resmi di Bapepti. Sedangkan kalau nggak terdaftar sama 2 kali lipat, jadi 0,2%. Oh, ya seperti itu. Jadi lebih baik membeli aset kripto itu yang sudah terdaftar di Bapepti saja ya, tax friends ya, karena tarifnya lebih kecil, lebih lumayan ya. Iya, jadi sebenarnya kan kalau kita mau investasi, kita pikirkan keamanannya juga. Sebenarnya kalau bisa kita cari ke luar negeri yang mungkin nggak kena pajak, tapi resikonya kita nggak sangat tahu gitu ya. Besar sekali sih. Memang lebih baik yang pasti terdaftar ya, Bu ya. Betul. Ya begitu. Baik, untuk selanjutnya mungkin ini Bu, kan di masyarakat ini literasinya mungkin masih rendah ya. Kalau untuk fintech beda, Mbak. Masih ada fintech ya? Kalau fintech beda. Kalau fintech itu di 69 ya, di 69. Itu beda. Sebenarnya untuk jasa keuangan secara umum tuh konvensional sama. Jasa keuangan itu kan merupakan barang jasa kena pajak. Tetapi jasa keuangan itu beberapa masih dibebaskan. Jadi kalau kita pinjam uang itu bebas dari PPN-nya.
Jadi yang di fintech itu yang kena sebenarnya jasa dari Layanan. Ya, dari layanan. layanannya aja, yang peer to peer lendingnya Iya, itu. peer-to-peernya itu. Jadi kalau kita pinjam gitu, yang kena sebenarnya kalau pinjol ya, kalau sekarang fintech Iya. itu Betul. sering kita Iya. teman-teman pinjol. Pinjol. Iya, banyak sekali. Mudah-mudahan tax friend nggak kena. Iya, Amin, jangan nggak tax sampai friends ya. Ya, jangan sampai kena jangan. pinjol gitu ya. Iya. Tapi kalau di pinjol itu sebenarnya kalau transaksinya itu nggak kena pajak. Terus yang kena pasti bunga, bayar Iya, bunga kena bunganya. gitu. Atau transaksinya karena dia lewat perdagangan melalui sistem elektronik, iya. kan ada penyelenggaranya. Nah, fee di penyelenggara itu yang kena pajak gitu. VI-nya ya. Jadi Fee-nya kayak aja. kayak Jadi biaya admin gitu ya, Mbak ya? iya, kayak biaya adminnya. Betul. Sama kayak kita kalau naruh uang di e-wallet ya. Oh Iya. iya. Kita kalau naruh misalnya 100.000 ya, 100.000 itu nggak akan kena pajak Pajak. gitu. Tapi kalau 100.000 kan ada jasa ya, Iya. entah 500 entah 1.000. Iya. Nah itu yang kena BPN-nya di seperti situ. itu Jadi ya, nggak Kak. semua gitu. Berarti emang itunya beda ya Bu untuk tarifnya. Iya. ya, Fintech dan Mbak? juga kripto Kalau beda bunganya rasanya. tetap sama 15% 15%. gitu. Tapi kalau fee-nya yang kena BPN itu ya hanya fee-nya aja. Fee-nya. Jadi dari 1.000. Jadi kalau tax friend menganggap bahwa kita naruh uang di e-wallet 100.000 100.000 gitu ya, Mbak ya? kita kena BPN rugi. Enggak, yang Enggak. kena BPN itu hanya Fee. dari fee-nya. Kalau Iya. fee-nya 500 ya 500 kali 11% 11%. kan cuman berapa? 0, Iya. berapa? Berapa Oh, rupiah iya, gitu segitu aja. aja ya. Enggak Jadi beda lah nggak pasti. beda jauh gitu. Oke. Baik, mungkin teman-teman tax friends ini mungkin udah menggunakan kayak kripto ataupun menggunakan kayak fintechnya, tapi mungkin literasinya kan masih rendah ya Bu di Indonesia ini sendiri. Nah itu untuk masyarakat agar lebih aware, agar lebih literasinya naik nih, apa sih strategi pemerintah untuk itu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara literasi ya tidak Iya. hanya di perpajakan, tapi literasi keuangan untuk investasi juga masyarakat kita masih kurang gitu ya, masih kurang. Nah, kalau di DJP sendiri kami itu pasti akan mensosialisasikan secara masif ya semua kebijakan yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Itu kami bisa melalui medsos ya, Oh, iya. termasuk Cak Pajak ini juga Cak salah Pajak. satu bagian dari kegiatan kami sebagai penyuluh pajak untuk memberikan edukasi terkait perpajakan. Nah, edukasi perpajakan itu pun sebenarnya kita sasarannya tidak hanya kepada wajib pajak, tetapi betul. juga kepada calon wajib pajak. Iya, Wajib betul. pajak. Nah, itu jadi kita ada kegiatan inklusi pajak, pajak bertutur dan seterusnya itu kan diberikan ke semuanya. Jadi Iya. kepada calon wajib Pajak. pajak ya, Calon wajib Iya. terutama pajaknya. mahasiswa ini juga calon Calon wajib wajib pajak. pajak. Kemudian ada juga kita sudah mulai inklusi itu mulai tingkat pendidikan dasar. Jadi dari SD, SMP sampai SMA, kemudian iya. perguruan tinggi. Perguruan Nah, itu tinggi. kita lakukan secara terus-menerus. Berarti Nah. memang strategi dari pemerintah ini banyak sekali ya Bu Betul. ya. Ya, melalui medsos juga kita gencar. Jadi di setiap kanwil, KPP, kantor pusat itu kami punya medsos masing-masing gitu. Ada baik melalui Instagram, Facebook, YouTube gitu seperti itu, TikTok gitu juga sudah kita lakukan. Supaya apa? Supaya masyarakat lebih paham terkait lagi pajak. terkait. Terutama terkait investasi juga kita sarankan masyarakat untuk lebih bijak Lebih bijak, memilih investasi. Tax friend juga gitu. Jadi kalau pilih investasi ya pilih yang aman. Aman. Iya. Karena Iya. kalau Bitcoin pun seperti apa ya, mungkin kita merek ya. Iya. Kalau Iya. salah satu aset kripto kan contohnya kan Bitcoin. Bitcoin. Betul. Nah, ada beberapa kadang-kadang kok bisa hilang Hilang, atau iya, apa Bu, itu juga itu. itu timbul pertanyaan kenapa gitu sampai seperti itu. Terus investasi-investasi yang lain tuh juga harus diperhatikan. Ini ada pajaknya seperti apa kayak gitu. Dan salah satunya tax center Tax ya. center. Iya, Ini tax kalian center ini semua merupakan ini Kak Santi, Kak Adit Iya. ini tax center. Nah, tax center itu merupakan bagian mitra lah, mitra bagi DJP karena wajib pajak, jumlah wajib pajak banyak, petugas pajak itu
Iya. Kurang lebih ya. Kurang ya. Kurang ya dibanding jumlah wajib pajaknya. Betul, Nah, Mas. tax center itu merupakan kepanjangan atau mitra Perpanjangan tangan dari ya, Bu? ya, Iya, mitra kepanjangan. DJP. Tidak hanya memberikan pendampingan SPT, bisa juga menyampaikan edukasi Edukasi, terkait ya. aturan perpajakan, termasuk kegiatan Saat podcast ini podcast ya. ini Iya. betul banget. Jadi kita terus Memberikan berkontribusi. informasi Iya. ya. Iya, memberikan Memberikan informasi informasi. ini. Luar biasa Expert. sekali. tadi Kita Kak Santi. ikut berkontribusi nih Ikut Kak langsung ya. berkontribusi tadi. ya. Benar Jadi, banget. kalau makin banyak yang lihat kan makin banyak yang Banyak Oh paham, iya, gitu. makin banyak yang At least paham, aware gitu Bu ya. Oh, ada Iya, ini nih jadi regulasi. memang harus dipikirkan gitu ya, setiap investasi itu sebaiknya seperti apa gitu. Tapi jangan khawatir sih teman-teman atau tax friend semua, karena di pajak digital itu sebenarnya kan langsung dipotong. Langsung dipotong ya. Iya. Jadi dan itu final. Final. Kalau final artinya apa? Nggak repot Nggak gitu, nggak repot, repot. Saya harus bayar kemana? Betul, betul. Saya harus hitung berapa pajaknya, nggak perlu lagi karena penyelenggaranya ya, PMSE-nya itu yang melakukan pemotongan atau pemungutan platformnya lah Platformnya. gitu ya. Kalau Berarti langsung. kalau teman-teman tax friend pahamnya Paham. mungkin platform, ya. Platform, Kalau di ya, kita platform itu digitalnya. penyelenggara sistem perdagangan Sistem melalui perdagangan. sistem elektronik Elektronik. PMSE-nya, Iya. melalui sistem elektronik. Betul. Jadi Betul. dari DJP juga sangat memudahkan para tax friends ya, Kak Iya. Santi ya. Nggak usah repot-repot lagi. Tinggal kan ini kalian misalkan Iya, iya, betul. sudah bertransaksi sudah langsung kepotong Kak Santi. Iya, Nggak mudah usah banget ya. repot-repot. Betul banget. Tadi yang paling menarik itu adalah jadi dari DJP sudah berkontribusi membekali sejak pendidikan dasar ya Bu ya tadi ya. Iya. Benar, sangat menarik sekali Sangat sih Kak semua Santi. kalangan ya Semua Kak, kalangan, semua betul. gitu. Nah, tadi sudah bicara terkait literasi masyarakat, lalu tarifnya dan juga regulasinya, Ibu. Sekarang saya mau penasaran sejauh mana untuk kontribusinya dan juga dampaknya, Ibu, terhadap pendapatan negara ketika regulasi ini sebelum ditetapkan maupun saat setelah ditetapkan seperti itu. Jadi kalau kita bicara penerimaan pajak, Penerimaan sebenarnya pajak, kan ya. kontribusinya ke ke belanja negara Belanja kita negara, itu ya. sangat besar ya. Kalau Besar. kita bicara APBN, Iya. 80% penerimaan pajak itu Iya. Dari penerimaan APBN itu dari pajak. Dari Jadi itu pajak. yang digunakan untuk pembiayaan negara. Hmm. Jadi 80% lebih. Nah, 80% itu dari penerimaan DJP maupun cukai. Kalau untuk dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri sekitar 72%. Wah. 72%. Jadi tinggi kalau sekali. kalau Kak Santi bayangin itu, kalau tubuh kita itu ya Iya. ibarat tubuh kita itu air ya. Air. Iya. Air kita itu 70% 70%. lebih. Kalau kurang gimana? Iya, Wah, ya, pakas-pakas enggak. banget Ah, Bisa susah iya, juga dehidrasi ya, Iya. bisa dehidrasi. Negara juga seperti itu. Kalau Hmm. penerimaan pajaknya kurang, ya pasti akan mengurangi belanja negara Belanja kita negaranya gitu. Itu yang pertama. Semakin Kemudian ke depan kalau ada dengan adanya pajak digital, Iya. jadi kalau kita bicara pajak digital kan tidak hanya fintech, tidak hanya kripto, Betul. ada juga yang melalui PMSE, PMSE seperti SIPP, platform-platform yang resmi gitu, itu ada pajaknya gitu ya. Ada pajak Dan- sendiri ya? Iya, Ibu ada itu? pajak sendiri. Nah, ini kalau bicara angka saya harus lihat dulu ya. Iya. Jadi kalau dari kripto itu sampai dengan Maret 2025 itu sudah terkumpul 1,2 triliun. 1,2 1,2 triliun. Ya, Luar biasa 1,2 sekali. triliun itu kan kripto kan dimulai Iya. tahun 2022 Iya, ya. Iya, betul. 2022. Nah, 2022 itu 220 miliar, 246. Kemudian di 2023 220 miliar. 10 miliar. Kemudian naik menjadi 620 di tahun 2024. Artinya kan naik perkembangannya itu dari tahun ke tahun naik. naik Jadi terus. Cukup signifikan 100 ya, Bu? 115 miliar sampai dengan Maret. Wah, seru. Jadi berarti kan ke depan itu pasti kontribusinya akan terus bertambah. Terus bertambah. Nah, bertambah karena mungkin masyarakat banyak ya. Iya, Iya. banyaknya menggunakan. Ya kita Menggunakan. harapkan sih kalau mau beli aset kripto ya yang resmi, Iya, jangan resmi. yang di luar negeri supaya nggak kena, Kena, gitu ya, beli iya. negara yang nggak kena. Tapi kita kan nggak tahu keamanannya. Iya. Betul. Iya kan, Bisa aja keamanannya. hilang tiba-tiba gitu Ah, kan. itu. Jadi lebih baik Pusing, invest Tapi di saya belum pernah nyoba sih, belum pernah. Iya. Saya pernah. Ya, buat tax friends yang mau invest bisa Iya. invest di Indonesia saja Iya, ya. Yang sudah banyak. terdaftar di Bapepti. Paling Banyak aman banget. itu. Banyak banget platform-platform dari Indonesia Betul. yang udah Iya, terdaftar. katanya naik
turun memang ya, Iya. harganya juga naik turun, Betul. otomatis di situ peluang Peluang. untung dan ruginya sangat Besar. Besar. resikonya Resiko besar. besar. Kalau untungnya bisa besar, investasi seperti itu saya sifatnya ya Iya. tax friend ya. Kalau kita ingin investasinya hasilnya besar, pasti kita pilih yang Pilih yang resikonya juga resikonya besar. resiko ruginya juga besar. Betul. Kalau pengen aman deposito aja gitu. Betul Iya. ya. Naik lagi, Moderat ya, naik Bu, lagi ya. mungkin reksadana, Iya, kemudian reksadana, saham, saham. terakhir Obligasi mungkin gitu. ya, terakhir kripto gitu ya, Kripto. kripto Iya, gitu. Luar biasa banget ya Kak Santi penjelasan dari Bu Yayu ya. Banyak banget wawasan baru yang kita dapatkan yang akhirnya bikin kita sadar nih. Betul, Pak. Kayak ternyata pajak itu seiring berkembang zaman itu semakin dinamis dan harus Betul. adaptif ya Bu Iya, ya. betul. Kenapa peraturan pajak itu selalu berubah? Betul. Itu karena mengikuti perkembangan perekonomian kita Perekonomian, juga ya. gitu. Jadi perkembangan usaha juga seperti apa itu pasti Pasti gitu. ya, Bu. Makanya di era digital sekarang kan udah ada Cortex juga ya mengikuti Ya, perkembangan zamannya betul, itu. gitu. Jadi mungkin bukan hanya pemerintah aja yang aktif nih Aktif. untuk update ikut perkembangan zaman, tapi masyarakat juga harus ikut ya Ibu Iya, ya. benar banget, Jadi dari harus para ikut tax berkontribusi langsung gitu. Iya betul banget Kak Santi. Dan sekarang mungkin kita masuk ke sesi yang nggak kalah seru nih Sesi apa tuh Kak. Kak Santi? Kita akan ke sesi Q&A Sesi bersama Q&A para bersama tax para tax friends. Iya friends. betul banget. Yang mana Ini tax tax friends friend ini yang nanya gitu. Iya, tax friends tax yang friends nanya, Ibu. Tax friends ini sudah mengirimkan beberapa pertanyaannya melalui Instagram kami. Betul Ibu, sudah banyak siap. banget pertanyaan yang masuk di Instagram kami dan kita udah pilihin yang beberapa yang paling menarik dan paling relevan pastinya untuk dibahas hari ini. Langsung aja Kak Santi kita bacakan. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama dari pengguna nama Kak Alan Zero, yang mana pertanyaannya pajak kripto ini dikenakan dua pajak Ibu. Nah, PPN dan PPH ya Bu. Ini kenapa? Apakah tidak memberatkan para investornya? Karena dua gitu Ibu. Iya. Memang seperti yang kita ketahui tax friend semua ya, Kak Santi, Kak Adit Iya. juga ya, bahwa ekonomi digital itu kan telah menjadi bagian yang penting dari Iya. kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu kan tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi Betul. seperti yang saya Iya. sebutkan tadi, tapi juga mengubah cara kita bekerja, cara kita Beroperasi. berbelanja Betul juga banget. itu berubah gitu. Nah, dengan demikian pemerintah kan tidak hanya pemerintah akhirnya mendapat tantangan Mendapat baru tantangan, gitu, tantangan iya, baru akhirnya. tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Iya. Nah, bagaimana kita supaya transaksi-transaksi digital tadi diperlakukan Iya, sama sama. dengan transaksi yang konvensional. Kalau enggak kan beda harga, Iya, nanti kan beda. yang konvensional akan mati, Akan kan mati. Iya. nanti nggak berkembang ya. Iya. UMKM kita juga akan collab kalau misalnya nggak dikenakan hal yang sama. Makanya kenapa dikenakan dua, Dua. PPH dan PPN? Karena memang kan kripto itu aset. Iya. Aset kalau diperjualbelikan, dan ini merupakan aset yang kena pajak, Kena barang kena pajak. pajak otomatis atas transaksi baik itu penjualan, pengalian. Kalau di kripto kan bisa Kripto, swap ya, gitu swap, ya. ya, swap Swap itu exchange-nya. juga akan dikenakan PPN PPN. itu. Dan kalau terkait penjualan pasti akan ada penghasilan. Penghasilan. Ada penghasilan kalau kita jual sesuatu ada uang yang masuk gitu. Betul. Nah, itu menjadi objek PPH. Ini bukan sesuatu yang berbeda. Konvensional juga akan dikenakan hal yang sama. Sama saja Hal yang sebenarnya. sama. Jadi ini tidak memberatkan. Apalagi dilakukan kemudian tarifnya khusus. Jadi Iya. pakai besaran tertentu, kenanya hanya 0,11%. 11%. Nah, PPH-nya juga akhirnya dikenakan PPH final hanya 0,1%. Padahal kalau transaksi-transaksi umum kan harus digabung dulu Terus penghasilannya, Iya. kemudian dikurangi PTKP. Kalau untuk orang Baru. pribadi baru dikalikan tarif-tarif yang Iya, yang progresif progresif. tadi. Tadi. Nah, ini sudah final. Jadi mudah-mudahan ini nggak memberatkan Yang sih. memberatkan Iya. dari para wajib pajak dan juga tax Pastinya friends ya. ya pastinya. Anggap aja itu sumbangsih ke Sumbangsih. negara, Iya. kontribusi ke negara Iya. untuk Betul. pembangunan negara kita. Betul. Berarti emang saat transaksi itu langsung ya Bu ya. Iya, Jadi langsung. ribet Jadi nggak usah gitu. mikir lagi. Nggak usah Aku mikir. sudah kena pajak, membayar pajak ya enggak, Iya. sudah di transaksi Santun itu transaksi. sudah aman. Gitu. Anggap aja seperti VI-nya gitu VI, aja. iya. Iya, VI-nya. Betul Jadi banget. aman. Nah, dari pertanyaan yang kedua nih Bu, ada lagi dari username Aureloniel. Dia bertanya, apakah ada pelaporan pajak untuk aset kripto seperti SPT gitu di akhir? Seperti Iya. ini. Gimana jawabannya Bu? Jadi tax friend perlu diketahui bahwa SPT itu sama ya, tetap ada SPT orang pribadi, ada SPT badan. Iya. Ya, SPT badan. Jadi nggak ada khusus untuk aset kripto. Hmm, Tetapi kalau kita beli aset
kripto, kita Kripto. punya aset, Iya. kita kan harus laporkan itu di SPT SPT. tahunan. Betul. Jadi waktu kita lapor SPT tahunan, masukkan aset yang kita Asetnya. beli. Iya, Jadi betul. tidak hanya kripto sih, kalau di SPT SPT tahunan itu tahunan. kan Semuanya, kita punya tanah dan Tanah, bangunan, iya, punya dimasukin. rumah gitu ya, punya kendaraan, kemudian kita misalnya punya saham, Punya saham, itu pun iya, betul. kita masukkan. Bahkan utang pun kita Iya, masukkan masukkan, di betul, SPT betul. tahunan ya. Iya. Iya. Kalau pendampingan SPT Iya, pasti akan betul. Pasti nanyain kan itu ada ada utang nggak, ada Bu? hartanya, Ada iya. apa nggak gitu. Iya, pastinya. Itu dimasukkan hartanya di SPT tahunan. Kenapa harus dimasukkan? Kan supaya track record harta kita Hartanya ketahuan tahu. gitu ya. Bisa sebenarnya kalau di kripto itu kan banyak transaksinya kan anonim, Anonim. ya. Iya, banyak Anonim. banget Jadi seperti itu. nggak akan ketahuan, nggak akan ketahuan. Tapi kalau misalnya kita tarik withdrawalnya Iya, gitu withdrawalnya. ya, kita dapat harta kok tiba-tiba kita beli rumah. Jadi kadang kalau waktu kripto itu katanya naiknya pesat ya, Iya. naruh 1 juta tiba-tiba bisa jadi 200 juta Per juta misalnya. Iya. seperti itu ya. Terus kita narik 200 juta, kita beli tanah 200 juta. Akan kita lacak dari Iya. mana sih Uangnya dari belinya? mana? Uangnya dari mana? Kalau kita sudah masukkan, oh saya punya aset kripto, awalnya cuma 1 1 juta. juta. Kemudian naik lagi, ternyata tahun berikutnya kita lapor aset kripto kita udah nambah jadi 100 juta misalnya, itu tetap Pasti. dilaporkan. Begitu kita tarik, kita belikan, Kita belikan aset asetnya lain, lain. itu aman, Aman. gitu. Iya, betul. Jadi lebih tenang, Tenang. Iya. gitu. Kalau- Sebaiknya dilaporkan. Betul sih. Kalau nggak dilaporkan pasti menimbulkan kecurigaan ya Bu nantinya Betul. di akhir ya Nah, Ibu. itu yang bikin masalah ya Iya, Kak iya Sandi. bikin Sumber masalah dia. dananya dari mana? Sebenarnya dari Dari mana mana? ini? Uangnya dari mana gitu. Kok bikin tiba-tiba kaget. ada Iya. gitu. Penghasilannya ditulisannya kok 2 juta per bulan tapi kok bisa beli motor gitu. Kaget gitu kan. Iya, Jadi untuk para betul. tax friend bisa langsung dilaporkan saja ya aset kriptonya ya teman-teman. Betul. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Bu. Langsung saja Kak Dari Kak Talita SN _ yang mana pertanyaannya pengenaan pajak atas kripto dan fintech ini mungkin terlihat adil di atas kertas Bu. Iya. Namun apakah pemerintah telah mempertimbangkannya dampaknya terhadap pelaku kecil Ibu seperti investor retail ataupun UMKM? Justru seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa ada pengenaan terhadap pajak digital itu kan juga supaya ada kesetaraan dengan orang-orang yang Konvensional. Yang konvensional itu tadi. gitu ya. Jadi dampaknya terhadap UMKM. Tapi dengan adanya transaksi-transaksi digital, termasuk ada fintech, ada PMSE, macam-macam itu, Iya. sebenarnya ini peluang bagi UMKM untuk ikut bertransaksi lewat situ. Jadi tidak hanya di daerah dia Daerah saja, aja iya. gitu, karena transaksi-transaksi lewat platform seperti PMSE PMSE. itu bisa sampai ke luar negeri gitu ya. Betul, Jadi betul, iya. betul. ini kesempatan bagi UMKM untuk menjadi lebih besar lagi. Betul, Jadi betul. meningkatkan dari UMKM itu UMKM. sendiri gitu ya. Benar. Jadi diharapkan seperti itu, dan semua ini nanti pemerintah tuh konsen banget gitu ya, Konsen. di Iya. konsen banget terhadap UMKM, sehingga terhadap UMKM itu banyak insentif yang diberikan, termasuk kemarin di Undang-Undang HPP ada bracket 500 juta 500 tidak juta. kena pajak, itu juga seperti itu. Oh iya betul Pak. Dengan betul banget. ke depan juga akan ada wacana bahwa semua kegiatan yang lewat PMSE itu akan dikenakan tarif PPh final. PPh final langsung. Artinya supaya nggak Nggak repot, repot lagi. nggak repot lagi menghitung seperti itu. Dan dengan PPh final kan tarif pajaknya juga rendah gitu, jadi Iya, betul. nggak terlalu besar. Jadi memang tidak ada tujuan untuk memberatkan ya Kak Iya. Sandi. Iya. Malahan sebaliknya ya, memudahkan. Memudahkan. Terutama untuk UMKM, pemerintah pasti aware banget, Iya, aware banget. sangat 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 concern sekali, mendukung, Bu. konsen sekali, banyak insentif yang diberikan, termasuk tarif PPh Tarif final PPh-nya itu final. 0,5% ya. Iya. Setelah itu pun setelah bracket 500 juta 500 juta. terpenuhi baru bayarnya Baru bayar. 0,5. 0,5 itu besar atau kecil sebenarnya? Sangat kalau Kalau- dirasa sangat kecil sekali sih. Bu. Iya sih Bu, Iya. dibandingkan sama pendapatannya ya, Ibu. Pendapatannya, Pasti betul. lebih besar Jadi kalau pendapatannya. kita bayangin gitu 0,5 itu kalau kita jual bakso ya, Iya. 200 mangkok, 0,5 itu hanya 1 mangkok loh. Satu mangkok. Bandingannya Iya. jauh banget gitu Sangat ya. jauh Iya, sekali. jadi Dikit-dikit 200 mangkok bayar untuk pajaknya Untuk cuma pajak. 1 Benar. mangkok gitu. Iya, mungkin yang selalu jadi kekhawatiran masyarakat adalah gimana kalau pajak saya itu lebih besar daripada penghasilan. Itu Iya. sangat tidak mungkin ya, Bu. Iya, jadi Nggak kalau mungkin.
Kalau pakai pembukuan bahkan pencatatan ya, kalau Iya. rugi ya nggak akan bayar Nggak akan bayar Nggak pajak, akan betul bayar banget, pajak, Express. betul-betul. 500 juta aja nggak kena pajak. Tapi Iya. yang bentuknya badan usaha misalnya nggak pakai tarif final, pakai pembukuan tapi masih rugi, Masih Rugi, rugi. masih. ya Itu nggak nggak kena bayar pajak. Bakal pajak. dikenain gitu ya. Emang meringankan ya Bu ya. Iya. Karena kan ya merupakan ini kebijakan dari pemerintah. Jadi ya perlulah kita kontribusi. Iya. Karena nanti kembali ke kita juga Kembali kan ke kita manfaatnya. Nanti Nah begitu. kalau bicara manfaat pajak, pastinya tax friend harus paham juga Paham. ya Iya. bahwa semua pembangunan kita Betul. dibiayai oleh pajak, kemudian fasilitas-fasilitas subsidi gitu Iya. ya, Bet- subsidi-subsidi yang diberikan oleh pemerintah semua juga dari pajak. Karena pajak menyumbang sebesar 80% tadi ya Bu Iya. ya, sebesar Pajaknya dari anggaran sendiri. APBN ya. Iya, hampir 100% gitu Hampir, loh. Hampir itu 100%. sangat dominan Ya, sekali kita pajak. harapannya seperti itu. Jadi kita pinginnya kalau pajak kita kuat, APBN kita juga akan sehat. Sehat. Luar biasa sekali ya. Santi. Memang semuanya ya untuk kebaikan kita sendiri kembali. Kebaikan masyarakat Indonesia ya Kak Santi. Baik, wah keren banget ya pertanyaan-pertanyaan dari Iya. teman-teman ya Iya. Ibu. Nah, baik mungkin kelihatan banget teman-teman Tax Friends ini tertarik sama topik hari ini. Sangat antusias sekali. Antusias banget hari ini Iya, ya, betul Kak. banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah kirim pertanyaan di Instagram kami. Dan nggak kerasa sudah beberapa menit telah berlalu Kak Santi. Betul, masa banget ya, Kak. Jadi sesi Q&A tadi sekaligus mengakhiri kegiatan podcast kita pada hari ini, Bu. Banyak sekali ilmu dan juga perspektif baru yang kita dapatkan pada hari ini, terutama terkait bagaimana regulasi pajak tadi diterapkan pada aset kripto dan juga layanan fintech. Seperti itu, Bu. Sampai tadi sudah dijelaskan ya strategi pemerintah memperluas basis pajak digital secara berkelanjutan seperti itu ya. Betul. Tadi juga ada yang menarik nih Kak, Apa? mengenai edukasi Edukasi, dan bener kolaborasi banget. Iya. nih. Iya. Jadi nggak cuma pemerintah aja, tapi juga masyarakat. Masyarakat, Jadi betul. harus ikut berkontribusi nih. Iya. Dan Mungkin- pastinya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Yayu yang sudah mau meluangkan kesibukannya di tengah-tengah kesibukan sebagai pegawai DJP ya. Iya, Di sini sangat sibuk sekali pastinya Kak Santi. pasti. Dan untuk membagikan wawasan beliau, insight beliau kepada para tax friends dan juga Iya. pastinya kita semua ya Kak Betul Santi banget, Kak. pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Ibu Yayu. Sama-sama Kak Santi, Terima kasih, Kak Bu. Adi, Iya. tax friend semua. Untuk itu bagaimana Ibu perasaannya sudah berbagi informasi sama teman-teman Iya. Tax Friends hari Mungkin ini? kesan-pesannya Ibu bisa Ya, disampaikan. senang ya bisa bertemu dengan teman-teman dari UNESA ya, Iya. dari UNESA Tax Center Iya. terutama ya. Mudah-mudahan ke depan akan banyak lagi Jalinan ya Jalinan, banyak ya. lagi Sama, informasi-informasi yang informasi. akan diberikan ke tax friend. Betul. Cuma himbauan lagi ke tax friend untuk lebih berhati-hati kalau mau berinvestasi, Iya. dilihat kalau bisa yang resmi, Resmi. yang Yang resmi saja. Kemudian aspek perpajakannya pasti nggak akan menyusahkan gitu ya. Jadi karena semua sudah dipotong. Sudah dipotong. Di saham pun Iya. Iya. seperti apa tetap sama gitu. Jadi mudah-mudahan tax friend juga lebih aktif ya. aktif Aware, ya, aktif juga gitu. mau berinvestasi Mau juga berinvestasi, karena benar. Iya. sekarang itu berinvestasi nggak usah nunggu sampai Iya. usia tua ya, jadi mulai muda ini sudah mulai berpikir untuk Benar berinvestasi banget. untuk masa depan tax friend semua. Betul Iya, banget. investasi sekarang udah dimur-muda ya kan. Udah Nggak ada dipermudah. minimalnya Nggak ada dia. minimalnya. Kemarin nyoba investasi reksadana itu bisa 10.000 Iya, Ibu. 10.000 Sangat udah Iya, bisa. bisa kecil gitu. sekali. Dan gampang sekarang ya, Iya, lewat betul. mobile banking Benar. masing-masing Bisa bank aja langsung. kita Iya, sudah bisa berinvestasi. Investasi. Betul juga, Begitu. Kak Santi. Baik, terima kasih banyak Ibu dan juga terima kasih nih kepada DJP yang Betul. sudah memberikan kesempatan Buat kita bisa ya. datang ke sini langsung Benar gitu ya banget, Kak Kak. Santi. Dan juga tak lupa nih, terima kasih juga kepada teman-teman Tax Friends yang sudah menonton, meluangkan waktunya dan juga berpartisipasi aktif nih di Instagram kami. Betul banget Kak Santi, dan jangan lupa untuk follow podcast ini melalui YouTube Tax Center UNESA dan Spotify kami Tax Center UNESA. Dan tetap pantengin terus Instagram kami Tax Center FEB UNESA untuk info lebih lanjut mengenai episode podcast selanjutnya, karena kita akan terus ngobrolin topik-topik yang seru dan aktual banget terkait perpajakan nih pastinya Kak Santi. Akhir kata, saya Santi Miftahul Taibah. Dan saya Aditya pamit undur diri. Tax Talk Podcast, bincang pajak tapi sampai jumpa.